gue mau tanya sih sebenarnya kayak gini. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak pertama kali sebelum masuk kereta gitu, ngerasa kayak TKI mah pasti pakai orang dalam. Kalau aku dulu dari pertama tuh memang sempat ada pikiran, wah ini kayaknya kalau kereta api atau pemerintahan gitu pasti ada duitnya di dalam, ada Paling orang dalam, ada orang dalam atau enggak harus ada Banyak duit. Sampai pertama kali tuh ada sampai pengumuman administrasi pertama, gelombang pertama itu gagal. Kecewa banget, apa emang ada orang yang bermain di situ. Ternyata 1 bulan setelah itu dapat SMS kalau kita diarahin di sini ke tes. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Mas DN di channel YouTube-nya Mas DN. Hari ini bingkisan perdana jarak jauh saya. Pertama kalinya saya bisa jarak jauh di kanan sama Mr. Evans. Hai dong, sama followers. Hai. Jadi kali ini kita mau cerita apa ya hari ini? Nanti deh kita kalau udah sampai tempat istirahat kita bakal cerita tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan kalian. ini perdana dong Mas DM. Menjadi seorang peralihan menjadi seorang masinis di kanan tapi I'm so scared. Gimana perasaannya Mas DM? Perasaan perdana. Biasa saja. Emang kalau di sebelah kanan tuh merasakan apa sih dengan Yo, gimana ya? Beda jelas beda rasanya. Kalau di kanan tuh kayaknya udah, kalau yang tak rasanya peralihan dari kiri ke kanan tuh, dari asisten ke masinis tuh rasanya ya kayak udah sekarang tanggung jawab tuh di tangan kita gitu. Nih di belakang nih ada orang banyak, kalau ada apa-apa lu yang tanggung jawab nih. Itu yang bikin stres lu sebenarnya. tapi setelah sampai di Alhamdulillah. tempat dengan kondisi yang selamat, aman dan terkendali, bagaimana rasanya? Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Itu tujuannya kan itu kita kerjakan sampai selamat. Keselamatan pertama tuh yang paling penting. Nah kita udah sampai nih di Gria Karya Cirebon. Cirebon. Bapak kanan. Ini kita di Cirebon. Mas Ben mau di kamar berapa? Pas satu aja ya. Iya betul sekali Pak. Dari tadi tuh Ben mintanya di situ. Ngincer ya. Ini sih Pak, sedapatnya aja. Cuma kalau bisa ya situ. 131 ya. Betul Pak. Kamar yang nggak seperti biasanya di expect. Kita mau masuk kamar. Akan buka. Apa? Lampunya itu bukan? Nah. Ini ya kita dapat kamar pojok. Hari ini tadi barusan kalian udah ngeliat ya, hari ini dinasan perdana saya, turun dinas perdana sebagai seorang di kanan masinis. Kita juga perasaan. Nah kita sekarang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian aja sih, tentang yang pertama ini aja dulu deh, masalah pangkat deh. Banyak yang tanya apa sih perbedaannya balok 3 sama balok 4. Padahal banyak yang mengira kalau balok 3 itu asisten masinis, balok 4 itu masinis. Balok 3 sama balok 4 ini sebenarnya sama-sama masinis. Oh iya benar. Sebenarnya sama-sama masinis. Cuma bedanya kalau balok 3 itu masinis Pertama, kalau balok 4 itu masinis muda. Jadi sebenarnya di dalam kabin itu bukan asisten masinis dan masinis. enggak gini. Jadi di dalam kabin itu dua-duanya masinis. Cuma penugasannya sebagai masinis dan asisten masinis.
bisa nggak sih kalau misalkan dua-duanya masinis muda nih yang jadi asistennya masinis muda, bisa nggak? Bisa aja. Cuma masinis pertama tuh belum bisa kalau di sebelah kanan untuk jadi masinis kayak gitu. Jadi di dalam kabin itu dua-duanya sebenarnya masinis kayak gitu. Dan masinis dan asisten masinis itu hanya istilah dalam penugasan dalam kabin kayak gitu. Nah sekarang kemarin kan baru selesai nih, banyak habis rekrutmen ya, rekrutmen konektor. Itu apa sih konektor? Iya konektor. Udah Udah selesai tes admin. Nah kemarin kan ada banyak ini banyak beredar kabar tentang istilahnya bener gak sih tes rekrutmen KAI ini murni kayak gitu. Gue mau tanya sih sebenarnya kayak gini, pernah gak sih lu ngerasa kayak pertama kali sebelum masuk kereta gitu, ngerasa kayak tes KAI mah pasti pakai orang dalam. Gue dulu ya, kalau gue sih ngerasa dulu memang gue pernah berpikiran seperti itu. Jujur gue pernah berpikiran seperti itu. Karena apa? Karena dari awal gue masuk mendaftar PT KAI itu pengumuman selalu diundur-undur. Jadi gue berpikir pengumuman diundur-undur terus, pasti ini ada main-main belakang gitu. Pikiran gue pertama kali kayak gitu. Gue berpikiran kayak gitu karena apa? Karena gue pernah daftar di instansi lain dan memang ada oknum yang minta duit kayak gitu. Tapi gue udah bilang ke orang tua gue kan, kalau misalkan daripada uang itu dikasihkan ke orang itu, mendingan buat aku kuliah aja karena aku masih mau mikir. Gitu. Nah aku diem daftar kereta api. Aku baru cerita orang tua itu tes kesehatan akhir baru cerita, dan itu pengumuman ditunda terus sampai 2 bulan, dan gue mikir itu udah paling nggak lolos, paling bener orang dalam, ternyata malah lolos. Dan dari situ aku percaya bahwa tes KAI itu benar-benar murni. Nih kalau Eben gimana? Kalau aku dulu dari pertama tuh memang sempat ada pikiran, wah ini kayaknya kalau kereta api atau pemerintahan gitu pasti ada duitnya di dalam, ada Paling orang dalam, atau enggak harus ada duit. Sampai pertama kali tuh sampai pengumuman administrasi pertama, gelombang pertama itu gagal. Kecewa banget, apa emang ada orang yang bermain di situ. Ternyata 1 bulan setelah itu dapat SMS kalau lulus tes administrasi pertama. Untuk gelombang kedua. Tapi setelah itu diminta untuk membuka websitenya, lalu diminta untuk cek websitenya untuk diadakan tes kesehatan pertama itu. Dari situ baru tuh dijalanin, dan bener-bener dijalani dari awal sampai akhir itu nggak ada uang sepeser pun yang keluar kecuali buat ongkos. Kalau aku sih ada, zaman gue dulu memang pertama kali masuk 2013 tuh memang pakai duit, tapi duitnya untuk mungkin gini, kalau sampai sekarang pun kan kita nyari surat kesehatan di kecamatan, ke puskesmas kalau buat tes kesehatan kan masih bayar. Iya. Zaman dulu kayak gitu, di kereta juga masih bayar. Waktu itu sih 25.000, tapi kalau setelah 2013 tuh, kalau nggak salah 2014 2015 tuh semuanya udah gratis semua dari tes awal. Itu doang sih. Kalau aku sih keluarnya sih 25.000 buat tes kesehatan, sama 15.000 buat administrasi. Waktu itu ada administrasi juga. Terus sisa 10.000 tuh masih inget banget, yang 8.000 tuh buat naik kereta pulang pergi Kertosono Kediri. Kan pertama kali tuh tesnya itu tes kesehatan dulu, baru tes administrasi. Nyari surat kesehatan kayak gitu, kesehatan kayak di puskesmas dulu gitu, baru nanti diupload. Berarti beda ya, kalau Mas DN itu kesehatan dulu baru administrasi, kalau aku administrasi dulu baru kesehatan. Sama sebenarnya, administrasi itu pertama, cuma di situ mensyaratkan harus mengupload surat kesehatan dari kereta api. Tahun 2015 ya? 2013. 13. Aku 2016. Udah berubah kali Mas. 2014 tuh kayaknya udah mulai peralihan tes administrasi dulu, baru tes kesehatan. Itu juga masih 2 kali kan tetap ya? 2 kali kan gitu. Terus kalau kepikiran, berarti memang pernah ya pikiran kayak pernah. orang dalam. Semua orang mungkin
kayaknya pernah Sama berpikir kayak kalau misalkan gitu. lamar PNS, pokoknya ngelamar pemerintahan, BUMN pasti wah ini ada uangnya nih, bermain di uang gitu pasti. Sama saya juga mikirnya kayak gitu karena aku juga kayaknya pernah ditawar-tawarin kayak gitu. Cuma setelah aku ngerasain sendiri sampai sekarang, bahkan orang tuaku pun dia nggak pernah tahu, maksudnya dia nggak pernah tahu kalau aku tes kereta api, dan aku ngasih tahu ke ibuku itu tes terakhir, dan dia kagetnya bukan main karena kenapa aku ngomongnya tes terakhir itu karena waktu itu kan aku jatuh tentara kan di tes kesehatan. Sementara di kereta api itu kan juga tes kesehatan akhir tuh, pas aku tes kesehatan akhir aku tuh khawatir kalau aku nggak minta restu orang tua aku nggak bakalan lolos di situ. Nah itu baru ngomong aku kalau aku ini lagi tes kereta api, dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang ini tes terakhir, tes kesehatan akhir, aku cuma minta doanya gitu doang. Dan berarti intinya restu dan doa dari orang tua itu adalah Kunci lah. kuncinya kesuksesan. Benar. Luar biasa loh Mas. Enggak lah, kamu juga lah. Sampai Terus berarti kamu pernah ngerasain kecewa juga kan? Dan maksudnya waktu yang pertama kali kamu nggak lolos. kecewa lah, kecewa, kita udah buru-buru, udah ngurusin sana sini semuanya jauh, sana sini jauh, ngupload taunya pas hari H pengumuman itu nama kita nggak ada kan. Ternyata setelah sebulan setelah itu barulah ada. Berarti intinya sih sebenarnya kalau memang rezeki kita di situ memang pasti kasih jalan. Bener. Ada temenku yang nyoba sampai 8 kali baru masuk. Iya sih, siapa tuh yang orang Tanah Abang? Siapa namanya, lupa gue. Yang sekarang di itu kan di, kalau nggak salah di relin, siapa ya namanya? Orang lupa lagi namanya. Gue juga lupa namanya. Sampai 8 kali dia Mas. Baru lolos, aku juga pernah dapat Lolos. ceritanya itu. Iya. Sampai 8 kali nyoba. Memang Jadi kalau itu sih. jadi itu intinya kalau misalkan gagal sekali itu jangan langsung putus asa, langsung Jangan judge jelek. jangan jelek. Instansinya kayak kata gitu. tapi ini kayaknya main uang gitu, jangan. Coba aja terus, coba. Tapi pernah nggak ada yang nawarin masuk pakai uang orang? Enggak. Alhamdulillah enggak ada yang pernah. Ada keluarga dari kereta? Enggak ada. Sama sekali, sama kayak aku aja. Tetangga pun aku juga nggak ada tetangga. Kan banyak orang yang mikiran pasti basicnya memang Mas Danang ini orang kereta api, tetangga-tetangganya sama sekali nggak ada. Aku orang kereta api di kampungku tuh kayaknya kalau di gangku ya itu kayaknya baru satu, dan aku punya tetangga orang kereta api cuma PKD, dan dia nggak pernah ngasih informasi kalau ada lowongan tuh, nggak pernah ngasih informasi. Kita mau cerita apa lagi ya Ben? Oh biasanya sih kalau aku nanya ini sih itu suka duka. Kita bahas tes aja deh, suka duka tes aja deh. Karena ini lagi musim-musimnya tes. Habis ini tes kesehatan. Menurutmu pengorbanan apa yang bener kamu korbanin terbesar ketika kamu tes? Yang pertama itu waktu. Kenapa kamu? Karena waktu? itu ya tadi Mas Danang bilang pengumumannya itu diundur. Karena makan hati ya? Makan hati juga, karena dulu mungkin banyak Mas. Aku dulu angkatanku 30.000 orang diundur. Pertama tanggal 10, terus diundur lagi tanggal sekian, sampai 3 kali diundur tuh nggak salah. Terus pas wawancara juga datang jam 6:30 pagi, diwawancarain itu jam 6:30 sore, malam, 6:30 malam. Dan hasilnya hari itu juga, hasilnya aku dapat jam 9 malam, dan alhamdulillah lulus. Berkah kesabaran ya, Pak. Ini nggak make sense nggak? Maksudnya terbayar nggak sih? Ya, Rasa capek. pokoknya rasa capek kita tuh kayak terbayar Waktu. setelah kita tuh pas setelah kesehatan akhir finalnya itu nama kita ada, dan itu wah banget itu. Makanya sayang banget kalau misalkan tiba-tiba Ada orang yang menyia-nyiakan kerja, udah masuk tiba-tiba menyia-nyiakan kerjaan dengan males-malesan kerjanya segala macam. Nah itu sih paling Tadi kan Mas Dian nanya aku, terus kalau Mas Dian gimana? apanya? Apa pengorbanan terbesarnya pas masuk data? Selain waktu deh, selain waktu. Ya, kok terbesar ninggalin 2 tempat kuliah. Waktu itu kan aku udah prospek di UNESA, Universitas Surabaya, sama di UPN. Itu aku udah prospek, udah nyiapin alat ospek yang nggak jelas itu. Nggak sih, sebenarnya nggak jelas. Ya memang tugas ospek kan kayak gitu kan ya, bikin apa tuh alat-alat peraga yang nggak jelas itu kan. Dan ternyata aku terima kereta api. Waktu sih paling
wah. Kalau waktu sih otomatis. Berarti harus ada yang dikorbankan ya. Sama Pasti. sih. Aku juga malah tinggal nyusun doang. Skripsi ya. Iya. Tapi insya Allah lah, kalau kita ada Dikejar. kemauan pasti ada jalannya. Kayak aku sih mikirnya sekarang positif aja sih. Dulu kan aku nggak jadi kuliah negeri, tapi sekarang kan alhamdulillah juga ini udah semester akhir juga. Mau doanya teman-teman ya. Aku sekarang lagi tugas akhir nih, biar lancar juga tugas akhirnya. Amin, amin. Ben juga gitu. Sekarang tinggal ngurus-ngurusin mau wisuda ya. Skripsi dulu. Oh skripsinya belum selesai. Belum selesai. Tinggal apa? Daftar ya. Aku kemarin udah daftar, tinggal Ngajuin. temanya di dulu. Tapi ya, Semoga kita lancar lah. amin itu. Gue mau jadi walaupun kerjaannya udah lumayan bagus, tapi pendidikannya juga Harus bagus. Buat modal juga. Selain buat modal sih, ya kalau menurutku kita mempunyai ilmu itu nggak mungkin nggak ada manfaatnya, pasti Iya, ada manfaatnya. betul. Gitu sih. Salah satu amal yang tidak pernah terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Betul. Jadi jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu. Betul. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang sekarang lagi pusing-pusing daftar, lagi emosionalnya gagal? Yang jelas untuk pesannya jangan mudah putus asa. Kalau memang belum rezekinya, Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Terus berusaha, coba belajar dari kegagalannya itu apa sih kegagalannya. Pertama mungkin administrasi ada yang kurang, terus yang kedua mungkin kesehatannya ada yang kurang. Coba terus perbaiki. Pokoknya percaya aja tiada hasil yang mengkhianati usaha. kalau aku sih paling cuma pesan kalian itu gini, dalam setiap perlombaan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Betul. Nggak mungkin semuanya bakalan menang. Kalau semuanya menang, nggak ada yang naik podiumnya, nggak cukup kayak gitu. Ketika kalian ketika kalian sudah mendaftar untuk mengikuti lomba atau kompetisi, jadi kalian juga harus menyiapkan mental kalian untuk kalah. Betul. Kayak gitu. Karena nggak mungkin semuanya bakalan menang. Betul. Nah, ketika kalian kalah itu kalian harus memperbaiki diri kalian untuk menjadikan diri kalian tuh lebih baik dan kalian bisa menempati posisi sebagai juara itu kayak gitu. Filosofinya ya kayak gitulah filosofinya. Kok bijak? Kok bijak? Menanjak ke kanan. Enggak lah. Dari dulu saya emang bijak Pak. Oh iya, ini aku mau klarifikasi. Bukan banyak yang ngomen di video lagi nih. Ada yang kayak nganggep. Ya kemarin kan kita nggak ngomongin secara langsung. Kalau misalkan kan kita nabrak orang ini kita ngerasa nggak bersalah. Ada yang beranggapan kayak gitu Ben. Ada yang beranggapan kalau kemarin kan sebenarnya kita nggak ada yang menertawakan sama sekali ya kejadian kecelakaan, nggak ada sama sekali lah. Masa sih ada orang yang nabrak orang terus kita ketawa-tawa?